Damai sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudari terkasih, hari ini Jumat 10 Januari 2025, hari biasa sesudah penampakan. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas, bab 5 ayat 12 sampai ayat 16. Pada suatu kali, Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang kulitnya penuh dengan penyakit menular. Ketika ia melihat Yesus, sujudlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Yesus mengulurkan tangannya, menyentuh orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah tahir." Seketika itu juga penyakit kulit itu meninggalkan dia. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk penahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Namun kabar tentang Yesus makin jauh tersebar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang terpencil dan berdoa. Demikianlah sabda Tuhan. Relasi dengan Tuhan menyembuhkan dan menyelamatkan. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus berhadapan dengan kasus problematik. Karena yang sakit adalah seorang yang memiliki penyakit yang menular, penyakit kulit yang berbahaya. Penyakit yang demikian adalah penyakit yang menular dan menghalangi banyak hal, baik tubuh maupun rohnya. Sebab setiap orang yang kena penyakit ini, maka ia menjadi najis. Orang demikian disingkirkan, diasingkan, dikucilkan, dan harus berada di luar pemukiman. Dia harus memberi tanda kehadirannya, dan para pejalan harus menghindari dan menjauhinya. Saudara-saudari terkasih, orang demikian sungguh mengalami penderitaan yang amat dalam, baik fisik maupun rohani. Peristiwa penyembuhan seorang yang berpenyakit kulit yang menular demikian dalam Injil hari ini melalui 3 tahap. Pertama, adanya permohonan dari yang sakit. Kedua, adanya jawaban dari Yesus. Dan yang ketiga, konsekuensi dari mukjizat penyembuhan. Saudara-saudari terkasih, pada bagian pertama, adanya permohonan dari yang sakit. Seorang kusta memohon kepada Yesus dengan berlutut dan mengatakan, "Jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Orang yang berpenyakit kulit atau juga disebut kusta ini memohon kepada Yesus. Dan doa dan permohonan ini disampaikan dengan kerendahan hati dan penuh kepercayaan. Sikap rendah hati dan datang memohon kepada Tuhan menjadi sangat penting dalam hidup setiap pengikut Kristus. Berdoa berarti memohon untuk menjalin relasi terus-menerus dengan Sang Ilahi yang tak terbatas, yang darinya bersumber rahmat dan belas kasih. Saudara-saudari terkasih, atas doa relasi yang original dari yang sakit ini, Yesus kemudian bereaksi dengan satu sikap yang mendalam lewat kepedulian yang penuh belas kasih. Inilah bagian kedua, yakni jawaban dari Yesus. Hati Yesus memanifestasikan belas kasih Allah Bapa kepada yang sakit ini. Yesus mendekatinya dan menyentuhnya. Tindakan yang khas ini sangat penting dan bermakna. Yesus mengulurkan tangan menyentuhnya. Penyakit pada kulit seorang yang sakit ini lenyap dan ia menjadi tahir, bersih.
Saudara-saudari terkasih, belas kasih Allah melampaui setiap penghalang dan tangan Yesus menyentuh yang najis. Yesus sendiri secara langsung bertemu dengan setiap kelemahan dan kejahatan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, yang jahat, yang najis juga menjadi tempat untuk berkontak dan bertemu. Yesus datang kepada kita dan mengambil kemanusiaan kita yang rapuh dan sakit, berdosa. Kita diundang untuk menjalin relasi dengan Yesus dan mengambil darinya kemanusiaannya yang asli, murni, kudus, menyehatkan, menyembuhkan, dan menyelamatkan. Kapan peristiwa ini kita alami? Saudara-saudari terkasih, ketika dengan iman kita merayakan sakramen, di sana Yesus sendiri yang datang bertemu dan menyentuh kita serta menganugerahkan rahmat-Nya. Secara khusus lewat sakramen rekonsiliasi, kita disembuhkan dari kusta akan dosa-dosa kita. Bagian yang ketiga, yakni apa yang harus dilakukan orang yang sudah sembuh ini. Seorang yang sudah sembuh dipanggil untuk mewartakan dan menyebarkan kebaikan Allah. Inilah poin penting yang tak boleh dilupakan, yakni semangat untuk mewartakan kebaikan Allah, semangat misioner. Jika kita sungguh seorang murid Yesus, kita pun senantiasa diundang untuk bersatu dengannya, untuk menjadi instrumen kasih dan belas kasih Allah. Oleh karena itu, saudara-saudari terkasih, mari kita datang kepada Yesus. Dialah pengharapan kita. Kita memohon rahmat dari Tuhan, maka Tuhan yang berbelas kasih akan memberikan apa yang terbaik bagi kita. Dengan demikian, kita pun siap sedia untuk menghadapi setiap tantangan yang ada dalam mewujudkan kasih dan belas kasih di hadapan dunia yang sakit, ketidakadilan, KKN, dan mengutamakan hal-hal yang bersifat sementara dan tidak kekal. Kita seharusnya tidak takut menjalin relasi dengan semua penyakit ini dengan kasih dan belas kasih Allah sendiri. Kita harus berjuang terus-menerus menjadi seorang pribadi yang menghadirkan kedamaian, ketenangan, dan kebaikan bagi yang lain. Amin. Tuhan memberkati kita.